Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan presentasi akhir di mata kuliah perancangan mold. Di sini kami dari Brobo Folding Mobile Phone akan mempresentasikan hasil dari kerja tim kami. Berikut di sini kita akan mempresentasikan beberapa konten. Yang pertama ada anggota kelompok, kedua produk, yang ketiga ada mold, dan yang terakhir ada drafting. Next. Yang pertama anggota kelompok. Next. Yang pertama ada Gerald Adbar. Yang terakhir saya sendiri Trijedik Pambud. Next. Yang kedua ada produk. Next. Produk kita dinamakan dengan Brobo Voldstein. Voldstein sendiri itu apa sih? Ya, langsung next. Voldstein merupakan holder atau stand yang digunakan untuk menopang HP atau tablet pada posisi potret maupun landscape dengan penyangga yang memiliki sudut tertentu. Jadi di sini kita mendesain sebuah stand untuk digunakan menyangga HP dalam posisi potret dan landscape. Next. Nah, stand kami ini didesain dengan tuntutan yang simpel, praktis, dan mudah dibawa kemana saja. Next. Settingan aman dan mudah digunakan. Yang kedua bisa dilipat. Yang ketiga tipis. Next. Yang keempat support semua jenis HP atau tablet. Next. Yang kelima support posisi potret maupun landscape. Next. Untuk ukuran dari produk kita, yang pertama dan ukurannya 76 kali 36 kali 8 mm. Next. Nah, untuk desain dan analisis produk akan dijelaskan oleh Saudara Gerald
Kepada Saudara Geral, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain dan analisa produk. Ya, berikutnya. Ya, ini adalah isi dari produk stand mobile dari Brobo tim kami. Berikutnya. Ini adalah part 1. Dan ini adalah part 2 sebagai penyangga dari mobile stand. Dan ini adalah part 3 atau base. Ya, kemudian ada material yang kami gunakan untuk pembuatan standby mobile ini. Yang pertama adalah yang kami gunakan untuk material ini adalah ABS LG HF 380 dengan kekuatan berturunan tinggi, kemudian memiliki elastisitas yang baik, kemudian tahan panas, kemudian mudah diberi warna. Itu adalah sifat material dari ABS LG. Berikutnya, warna yang software yang digunakan untuk membuat stand mobile ini adalah sebagai berikut, yaitu yang kami gunakan adalah Moldflow Envire 2017 R2 merupakan software yang digunakan untuk menganalisa dan dari segi file time dan cacat produk yang mungkin terjadi pada produk kami. Nah, ini adalah part 1. Berikutnya, ini adalah pertimbangan dan revisi. Next. Ya, penyebab revisi produk tidak dapat diimpor ke dalam software Moldflow. Berikutnya, yang pertama adalah menyetarakan tebal part menjadi 1 mili. Yang kedua adalah penambahan radius 0,5 mm pada sisi-sisi yang tajam. Yang ketiga adalah merupakan desain rib. Yang keempat adalah penambahan draft angel. Berikutnya. Ya, ini adalah detail revisi dari part-part kami. Yang pertama adalah ketebalan, yang kedua adalah draft angelnya, yang ketiga adalah rib. Ini adalah fokus kami dalam mendesain, menganalisa dari produk kami ini. Next. Hasil analisa Moldflow sesudah revisi desain. Ya, ini adalah part yang sesudah direvisi, yaitu God suitability, yang dimana terdapat gate-nya. Kemudian dari hasil analisa gate terbaik adalah ada di tengah. Dari pertimbangan layout, kita memiliki posisi gate di bawah. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian adalah mil temperatur. Direkomendasikan untuk temperatur moldnya itu
72 derajat Celcius dengan melt temperaturnya 261,1 derajat Celcius. Ini adalah melt temperatur yang digunakan. Kemudian lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pengisian rongga cetakan pada proses pembentukan produk. Ya, ini adalah waktu pengisian dengan sebesar 0,8891 sekon. Next. Kemudian ini adalah cooling time dengan perbedaan waktu pendinginan paling tinggi, yaitu 1,103 second. Next. Kemudian ini adalah cooling quality, dapat dilihat pada gambar anak panah dengan kualitas pendinginan yang baik. Next. Kemudian adalah injection pressure, besar tekanan yang diberikan pada proses pengisian. Injection pressure ini dengan tekanan tertinggi mencapai 40,12 MPa. Dapat dilihat dengan anak panah titik merah tersebut mencapai 40,12 MPa. Next. Berikutnya. Kemudian itu adalah temperatur Fahrenheit. Hasil Fahrenheit, variasi perbedaan suhu pada produk. Dapat dilihat dengan anak panah ujung dengan variasi temperatur yang terjadi dengan suhu paling tinggi, yaitu dengan 2,068 derajat Celcius, terendahnya adalah minus 2,1719 derajat Celcius. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian ini adalah gambar average temperatur, rata-rata suhu pada produk. Rata-rata temperatur diantaranya adalah 189,8 sampai 220 derajat Celcius. Itu adalah rata-rata temperatur diantaranya. Kemudian, next. Kemudian adalah volume matrix single can. Kemungkinan terjadi single can dengan volume single can-nya itu maksimal 6,808%. Dapat dilihat dengan pada gambar dengan suhu tertingginya itu 6,808%. Next. Kemudian adalah deflection. Deflection yang mungkin terjadi adalah deflection maksimalnya yaitu 0,4237 mm. Dapat dilihat dengan anak panah yang terdapat pada gambar. Kemudian ini adalah etaps perkiraan terjadinya udara yang terjebak. Terdapat udara terjebak pada sisa yang tegak lurus atau menyudut. Dapat dilihat dengan gambar yang kami analisa. Next. Ini adalah weld lines, pertemuan aliran yang memungkinkan terjadinya kontur sambung. Adanya perkiraan terjadinya weld line pada permukaan penampang yang kecil
dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian ini adalah sink marks. Kemungkinan terjadinya sink marks pada produk dengan estimasi maksimal cacat cekungannya adalah 0,035 mm. Next. Quality prediction atau prediksi kualitas dari pengisian produk. Pada prediksi kualitasnya ini baik, yaitu 60,1%. Next. Nah, ini adalah cycle time file unit. Overnya itu 0,75 second, pack-nya itu 10,00 second, coolingnya itu adalah 0,00 second, mold open 5,00 second. Waktu yang dibutuhkan untuk membutuhkan produk yaitu cycle time-nya 15,75 second. Dari cycle time menjadi dasar penentuan panjang rana dengan gate. Next. Nah, ini adalah part 2. Akan dijelaskan oleh Saudara Soleh Asuri. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan part 2 dari produk kami. Untuk pertimbangan revisi dari produk kami, yang menjadi penyebab revisinya adalah yang pertama adalah temperatur yang tidak merata. Kemudian ada cooling time yang tidak merata, ada banyak terjadinya sink mark pada produk kami, kemudian banyak terjadinya wet lens. Untuk itu, yang kami lakukan dalam revisi desain ini adalah yang pertama adalah menyamaratakan tebal part menjadi 1 mm, kemudian menambahkan radius 0,5 mm pada sisi-sisi yang tajam, kemudian ada pengurangan panjang round snap fit, kemudian ada penambahan draft angle, dan yang terakhir adalah pemindahan posisi gate runner-nya. Ini adalah gambar detail revisi yang kami lakukan. Itu dapat kita lihat pada gambar tersebut, di mana kita menyamaratakan dari segi ketebalan dinding, kemudian kami menambahkan draft angle pada produk kami ini. Berikut adalah detail revisi. Yang pertama adalah penyebabnya, yaitu temperatur variance atau perbedaan temperatur yang meliputi kerataan temperatur saat proses injeksi. Yang dimana sebelum revisi, yaitu temperatur variance-nya adalah 3,514 Celcius, dan sesudah revisi itu berkurang menjadi 1,162 derajat Celcius. Untuk hasil yang dituju adalah kesesuaian target terhadap harapan kami, yaitu di mana temperatur variance-nya itu menjadi berkurang. Kemudian ada cooling time variance atau perbedaan waktu pendinginan. Sebelum revisi, kami dapati cooling time dari produk kami adalah 3,248 second. Kemudian setelah kami revisi desainnya, yaitu
cooling time variance-nya itu menjadi 2,072 second. Nah, hasil ini itu telah sesuai dengan harapan kami, di mana cooling time variance-nya itu berkurang. Kemudian yang ketiga itu adalah cooling quality atau kualitas pendinginan. Sebelum revisi itu kualitas pendinginan dari desain produk kami yaitu kami dapati 95,8%. Kemudian setelah kami revisi dari desain tersebut, kualitas pendinginannya itu menjadi 99,7%. Dan hasil ini telah sesuai dengan harapan kami, di mana cooling quality-nya itu meningkat. Untuk yang keempat yaitu ada fill time atau waktu pengisian material. Sebelum kami revisi, itu fill time yang kami dapati menggunakan software Moldflow Advisor, yaitu kami dapati fill time-nya itu 0,341 second. Kemudian setelah kami revisi, fill time-nya itu menjadi 0,4471 second. Kemudian ada Syncmax. Sebelum kami revisi, Syncmax-nya itu mencapai 0,01 mm. Dan sesudah kami revisi desainnya, itu menjadi 0,071. Di mana hasil dari kesesuaiannya target yang kami harapkan itu tercapai. Di mana Syncmax-nya itu berkurang. Kemudian ada white lines. White line itu setelah kami lakukan revisi desain, kami dapati white line-nya berkurang. Dan kemudian yang ketujuh adalah air traps. Air trap ini setelah kami revisi menjadi berkurang. Sebelumnya pada desain yang sebelum revisi itu terdapat banyak sekali white line dan air trap. Kemudian ada perbandingan hasil analisa Moldflow sebelum dan sesudah revisi desain. Pada part 2 ini, getting suitability-nya itu dapat dilihat kesesuaiannya itu di tengah. Akan tapi untuk dapat maksudnya atau pertimbangan dari layout, kami memilih gate-nya itu di bagian bawah produk. Kemudian ini adalah melt temperatur dari ABS LG Chemical. Direkomendasikan untuk temperatur moldnya itu adalah 72 derajat Celcius dengan melt temperatur yaitu 261,1 derajat Celcius. Kemudian ada fill time. Fill time adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengisian rongga cetakan pada proses pembuatan produk. Sebelum kami revisi, itu fill time-nya 0,2421 second. Kemudian sesudah kami revisi, itu terdapat peningkatan fill time, yaitu 0,4471 second. Kemudian ada cooling time variance. Cooling time variance adalah perbedaan waktu pendinginnya yang terjadi pada produk. Sebelum kami revisi, cooling time variance-nya itu terlampau banyak, yaitu 6,283 second. Kemudian setelah kami revisi,
cooling time variance-nya berkurang menjadi 2,072 second. Untuk perbedaan waktu pendinginan ini, setelah kami revisi desainnya itu menjadi relatif turun dan sesuai dengan target perkiraan dari kami. Kemudian ada cooling quality. Nah, sebelum kami revisi itu cooling quality-nya itu cenderung kurang baik. Itu dapat dilihat pada gambar. Itu terdapat warna merah pada round snapit dan bagian penyangga atas. Kemudian setelah kami revisi, yaitu cooling quality-nya menjadi relatif baik, yaitu menjadi 99,7%. Dapat dilihat pada gambar, di mana bercak warna merahnya itu berkurang, yang menunjukkan bahwa pada keseluruhan bagian produk itu cooling quality-nya sudah baik. Kemudian ada injection pressure. Injection pressure adalah besarnya tekanan yang diberikan pada proses pengisian. Sebelum kami revisi, yaitu injection pressure-nya itu 13,03 megapascal, dan kemudian setelah kami revisi, injection pressure-nya menjadi 14,67 megapascal. Tekanan tertinggi proses pengisian pada produk ini meningkat setelah direvisi dari 13,03 MPa menjadi 14,67 megapascal. Kemudian ada temperature variance, yaitu hasil variasi perbedaan suhu pada produk. Sebelum kami revisi, temperature variance-nya itu 1,082 derajat Celcius. Kemudian setelah kami revisi desainnya menjadi temperatur variance-nya adalah 1,16 derajat Celcius. Variasi temperatur yang terjadi dengan suhu paling tinggi pada sebelum revisi itu 1,1, mohon maaf, untuk terendahnya itu berkurang 1,832 derajat Celcius setelah direvisi. Kemudian ada average temperatur atau rata-rata suhu pada produk. Sebelum kami revisi, rata-rata temperaturnya itu adalah 261,6 derajat Celcius. Kemudian sudah kami revisi, yaitu 236,8 derajat Celcius, di mana rata-rata temperaturnya lebih naik dibandingkan sebelum kami revisi. Kemudian ada volumetric shrinkage atau kemungkinan terjadinya shrinkage pada desain produk kami. Sebelum kami revisi, volumetric shrinkage saat injeksi yaitu 5,050%. Kemudian setelah kami revisi itu menjadi 6,098%. Setelah kami revisi, volumetric shrinkage-nya itu cenderung lebih turun. Kemudian ada deflection dan all effect lainnya, atau efek-efek defleksi yang akan mungkin terjadi pada produk kami. Sebelum kami revisi, deflection all effects-nya itu adalah yang tertinggi pada di ujung atas produk, yaitu 0,2936 mm. Kemudian setelah kami revisi itu menjadi 0,2859, di mana
reflection dan Hall effect-nya itu cenderung turun. Kemudian ada air trap. Air trap adalah udara-udara yang memungkinkan terjebak pada dalam produk kami. Yaitu sebelum kami revisi, itu dapat dilihat bahwa banyak sekali terjadi air trap pada bagian ujung-ujung dari produk kami. Kemudian setelah kami revisi, air trap-nya itu cenderung turun atau menjadi lebih sedikit. Nah, kemudian ada wet lines atau pertemuan aliran yang mungkin terjadi kontur sambungan. Sebelum kami revisi, wet line-nya itu cenderung lebih banyak dan memanjang. Kemudian setelah kami revisi, menjadi lebih kecil dan lebih sedikit. Kemudian ada Sigmax, adalah kemungkinan terjadi cekungan pada produk kami. Sebelum kami revisi, itu dapat dilihat pada gambar. Untuk warna merah pada produk kami ini adalah memungkinkannya terjadi Sigmax. Kemudian kami revisi lagi dari produk kami itu menjadi seperti gambar, yaitu kami ratakan lagi ketebalan dari produk kami, sehingga Sigmax estimate-nya itu menjadi cenderung lebih sedikit. Kemudian adalah quality prediction. Itu adalah prediksi kualitas dari pengisian produk, di mana sebelum kami revisi itu kualitas dari produk kami mencapai 44,3%. Kemudian setelah kami revisi itu menjadi 93,5%. Kemudian ada cycle time. Cycle time untuk proses injeksi pada produk kami, yaitu produk kami di part 2 yaitu adalah 15,44 second. Di mana untuk fill-nya itu 0,44 second, kemudian pack-nya adalah 10,0 second, cooling-nya tidak ada, kemudian adalah mode open-nya itu 5 second. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat part 2 ini. Kemudian adalah part 3. Part 3 ini akan dijelaskan oleh Saudara Jaka. Pada Saudara Jaka, saya persilahkan. Baik, Saudara Soleh, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada part 3 atau base pada produk ini. Sama seperti sebelumnya, kita akan membahas pertimbangan revisi. Pada pertimbangan revisi, yang pertama, perbedaan temperatur produk itu tinggi. Berikutnya, yang kedua, quality prediction itu rendah. Yang ketiga, banyak terjadi Sigmax. Yang keempat, banyak terjadi well line. Dari keempat itu adalah penyebab
revisi, dan revisi desain yang kita lakukan adalah satu, menyamaratakan tebal part menjadi 1 mm sama seperti pada part kedua. Kemudian yang kedua adalah menambah radius 0,5 mm pada sisi-sisi yang masih tajam. Kemudian yang ketiga, pengurangan tebal rib menjadi 0,6 mm. Kemudian yang keempat, penambahan draft angle. Dan yang kelima, pemindahan posisi gate runner pada cetakan tersebut. Selanjutnya ada detail revisi. Ada ketebalan, draft angle, dan radius pada desain produk tersebut. Atau lebih detailnya pada part ketiga. Detail revisi yang pertama yaitu temperatur varian atau perbedaan temperatur atau kerataan temperaturnya. Dari sebelum revisi, temperatur varian mencapai 3,648 Celcius dan yang sesudah direvisi mencapai hanya 1,319 derajat Celcius. Dengan hasil yang dituju sesuai target atau harapan, yaitu meningkat. Kemudian yang kedua ada cooling time variance, perbedaan waktu pendinginan. Dari yang sebelumnya cooling time mencapai 3,248 second dan yang sesudah cukup berkurang drastis menjadi 0,3446 second. Dan hasil yang dituju sesuai target atau harapan menjadi meningkat. Kemudian yang ketiga ada cooling quality atau kualitas pendinginan. Dari yang sebelum revisi, kualitas pendinginannya mencapai 95,8% dan sesudahnya kualitas pendinginannya mencapai 98,8% dengan hasil yang dituju sesuai target atau harapan, yaitu meningkat. Yang selanjutnya yang keempat yaitu fill time atau waktu pengisian material. Dari sebelum revisi, fill time-nya mencapai 0,3413 second dan sesudah revisi fill time menjadi 0,8024 second. Yang berikutnya ada sync mark yang sebelumnya direvisi mencapai 0,0199 mm dan sesudah revisi menjadi 0,02451 mm. Yang keenam ada white line, warnanya berkurang. Yang ketujuh air traps-nya pun berkurang. Perbandingan hasil analisa workflow sebelum dan sesudah revisi desain. Yang pertama ada getting suitability. Pada desain kali ini, gate-nya terdapat pada samping produk atau terdapat pada bawah layar. Dari hasil analisa gate ini itu terbaik ada di tengah. Dari pertimbangan layout kita memilih posisi gate di bagian samping tengah. Berikut yang kemudian ada zone molding window. Pada zone molding window ini kita memakai ABS LG chemical. Temperatur mencapai 261,1 Celcius.
dengan direkomendasikan untuk temperatur moldnya 72 derajat Celcius dan dengan melt temperatur 261,1 derajat Celcius. Berikutnya ada fill time atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengisian rongga cetakan pada proses pembuatan produk. Jadi sebelum revisi, fill time mencapai 0,3413 second dan fill time setelah revisi mencapai 0,8024 second. Yang berikutnya ada cooling time variance atau perbedaan waktu pendinginan yang terjadi pada produk ini. Jadi sebelum cooling time variance yaitu dari terendah mencapai minus 1,015 dengan tertinggi 3,248 dan sesudah direvisi yang tadinya rendahnya 0,7811 menjadi dengan yang tertinggi 0,3446 second. Perbedaan waktu perbandingan relatif turun setelah direvisi. Berikutnya ada cooling quality, gambaran kualitas pendinginan pada produk. Dengan sebelum direvisi cooling quality, low-nya mencapai 3,40% dengan high-nya mencapai 95,8% dan sesudah revisi low-nya hanya 0,26% dan high-nya mencapai 98,8%. Dengan kualitasnya pendinginannya meningkat setelah direvisi. Setelah itu ada injection pressure, besarnya tekanan yang diberikan pada proses pengisian. Pada sebelum revisi, injection pressure mencapai 42,70 megapascal dan sesudah revisi mencapai 44,66 megapascal. Dengan tekanan tertinggi proses pengisian meningkat setelah direvisi. Berikutnya ada temperatur varian atau hasil variasi perbedaan suhu pada produk. Pada sebelum direvisi, part ini temperatur varian mencapai 3,648 derajat Celcius dengan terendah minus 3,124 derajat Celcius. Dengan sesudah direvisi, temperatur varian mencapai 3,319 derajat Celcius dan terendahnya minus 697 derajat Celcius. Yang berikutnya ada average temperatur atau rata-rata suhu pada produk. Rata-rata suhu pada produk sebelum direvisi mencapai 266,1 derajat Celcius dengan yang terendahnya 91,11 derajat Celcius. Dengan sesudah revisi, average temperatur atau rata-rata suhu pada produk tersebut mencapai 239,5 derajat Celcius dengan terendahnya 84,28 derajat Celcius yang relatif lebih ekstrim sebelum direvisi. Kemudian ada volumetric shrinkage, kemungkinan terjadi shrinkage pada part
base ini. Yang sebelum direvisi, volumetric shrinkage at ejection capai 8,050% dan terendahnya 0,7602%, dan sesudah revisi volumetric shrinkage at ejection mencapai 6,098% dan yang terendah 1,059%. Berikutnya ada deflection dan Hall effect atau efek defleksi yang mungkin terjadi pada produk ini. Dengan sebelum direvisi, deflectionnya mencapai 0,2936 mm dan yang terendahnya 0,0026 mm. Dengan sesudah direvisi, terendahnya mencapai 0,0195 mm dan yang tertinggi 0,2859 mm. Berikutnya ada air trap, di mana perkiraan terjadinya udara yang terjebak pada produk saat dicetak. Dengan sebelum direvisi air trap, terlihat titik-titik berwarna ungu pada produk tersebut. Dan ini sudah direvisi, lebih menyebar namun juga lebih berkurang pada udara yang terjebak. Berikutnya ada well line atau pertemuan aliran yang memungkinkan terjadi kontur sambungan. Dengan sebelum direvisi well line terdapat 135 dek atau derajat. Kemudian yang sudah direvisi terlihat pada gambar yang berwarna hijau dan biru, di mana yang sebelum direvisi terendah yang berwarna biru mencapai 1,400 dan sesudah direvisi mencapai 1,570, yang artinya adanya penurunan prediksi terjadinya well line pada permukaan penampang yang kecil. Yang selanjutnya ada sigmark estimate, kemungkinan terjadinya sigmark pada produk. Yang sebelum direvisi, sigmark mencapai 0,0199 mm dan sesudah direvisi mencapai 0,0245 mm dengan estimate maksimal cacat kekurangannya bertambah setelah direvisi pada desain ini. Berikutnya ada quality prediction, yaitu prediksi kualitas dari pengisian pada produk. Dengan sebelum direvisi, quality prediksinya dengan low-nya mencapai 0,15% dan high-nya mencapai 39,5%, dan sesudah direvisi quality prediksinya low-nya 0,00% dan high-nya 52,2%. Dengan prediksi kualitasnya baik. Berikutnya ada cycle time. Pada fill mencapai 0,77 second, pack 10 second, cooling 0,00 second, mode open 5,00 second. Dengan total cycle time 15,77 second. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat
produk pada part 3 ini. Ya, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Saudara Didik. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Berikutnya yaitu tentang mold. Next. Nah, di sini ada layout dari produk kita. Next. Yang pertama ada mold patch. Mold patch dari kita yang digunakan yaitu dari produk Futaba dengan tipe SC3030, A50, B50, C80S dengan material mold base yaitu S50C. Next. Berikutnya ada standar part yaitu yang pertama A-bolt, kedua guide bus, guide pin, ejector leader bus, ejector leader pin, locating ring, nipple, sprue bus, spring, return pin, dan yang terakhir ada pin ejector. Next. Nah, ini untuk main AC dari produk kita. Next. Nah, di sini untuk sebelah kiri yaitu sub AC atas dan yang sebelah kanan yaitu sub AC dari bawah. Next. Yang berikutnya ada drafting. Yang pertama ada gambaran dari drafting AC produk kita. Ini untuk 3D dari full AC. Yang sebelah kiri yaitu full AC kita dan yang sebelah kanan full AC yang di tweak. Next. Nah, di sini ada part dari AC kita. Yang pertama ada bottom plate, baut M16 kali 35, top plate, return pin, spring, ejector leader bus, ejector leader pin, guide bus, guide pin, locating ring, A-bolt, sprue, penahan ejector, ada ejector diameter 3, ejector diameter 5, stopper stroke, plat ejector bawah, plat ejector atas, spacer block, ejector sprue atau ejector dari runner gate kita, dan ada core, insert cavity, nipple, baut M4 kali 5, baut M10 kali 25, baut M8 kali 20, baut M8 untuk leader pin, dan ada baut M8 kali 25, baut M14 kali 110, dan yang terakhir baut M5 kali 10. Next. Berikutnya ada sub AC bawah. Next.
Dan berikutnya ada sub esi atas. Yang akan dijelaskan oleh Saudara Kiral Akbar. Kepada Saudara Kiral dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih dari Saudara Didik Pamudi. Saya akan menjelaskan sub esi atas dengan material S50C dengan terdapat 12 part pada sub esi atas. Yang pertama adalah toplet dengan kualitinya 1, kemudian adalah guide bus dengan kualitinya 4, loop cutting ring dengan kualitinya 1, e-bolt dengan kualitinya 2, sprue dengan kualitinya 1, cavity dengan kualitinya 1, insert cavity dengan kualitinya 1, nipple dengan kualitinya 16, baut M×5 dengan kualitinya 16, baut M4×5 dengan kualiti 2, baut M8×25 dengan kualiti 4, baut M16×35 dengan kualiti 4, baut M5×10 dengan kualiti berikutnya. Kemudian ini adalah standar part. Next. Yang pertama adalah e-bolt. Next. Ya, ini adalah drafting dari e-bolt dengan materinya cast iron, dimensinya 91 kali 63 kali 36 dengan kualitinya 4. Dan ini adalah katalog dari Mitsubishi. Katalog dari Mitsumi. Berikutnya. Ya, kemudian adalah guide bus. Ini adalah gambar yang 3D. Kemudian ini adalah gambar draftingan dengan materialnya adalah SO32 dimensi 47 kali diameter 47 kali 50 dengan kualitinya 4 dengan panjang 50 plus minus 0,5 dan 0,1 1,1 dengan diameter terbesarnya adalah diameter 47 dan diameter dalamnya adalah 30 plus 0,2 dan plus 0,1 itu adalah toleransi ukuran dari guide bus. Kemudian adalah guide pin. Next. Guide pin dan ini adalah desainnya. Next. Kemudian ini adalah draftingan dari guide pin dengan material SO32 dengan kualitinya 4 dengan panjang keseluruhannya adalah 95 dengan diameter 35 dengan toleransi 0 minus 0,02 dan diameter dalamnya adalah 30 plus 0,02 dan plus 0,01 itu adalah toleransi dari guide pin pada diameter dalam. Berikutnya ya, ini adalah ejector leader bus dengan 3D
desainnya berikutnya. Ejector leader bus dengan material SO32 dengan dimensi diameter 30 kali dengan 29 dan quality-nya adalah 4. Ini adalah, dan ada katalog dari Mitsumi dari ejector leader bus. Berikutnya, yang kelima adalah ejector leader pin dengan 3D desainnya berikutnya. Ya, ini adalah drafting dari ejector leader pin material SU32 dengan dimensi panjang total 95 dengan toleransi plus 0,2 dan plus 0,15 dengan chamfer 1 mili, quality-nya 4 dan diameter dan diameter 20 dan ada lampiran dari katalog Mitsumi dari ejector leader pin sendiri. Next. Kemudian adalah locating ring. Next. Locating ring dengan materialnya adalah S45C dengan dimensi diameter terbesar adalah 130 dengan toleransi 0 dan minus 0,1 dengan tebal keseluruhannya adalah 20, quality-nya 1. Next. Yang ketujuh adalah nipel. Berikutnya. Iya. Nipel dengan material brass dimensi 38 panjang totalnya, dan kemudian adalah lebar dari persegi 6-nya adalah 16,2 dan tingginya adalah 14 dengan quality-nya 32. Next. Yang 8 adalah sprue. Berikutnya. Sprue dengan material HPM 1 dengan dimensi diameter terbesarnya adalah 40 dan panjang total keseluruhannya adalah 50,5 dan quality-nya adalah 1.
dengan skala 1/1. Next. Ini adalah spring. Berikutnya. Spring dengan materialnya adalah SWOSC datar V dengan diameter terbesarnya adalah 37 kali dengan panjang totalnya adalah 35 dengan quality-nya adalah 4. Dan ini adalah katalog trisomie yaitu spring. Berikutnya. Yang ke-10 adalah return pin. Next. Return pin dengan materialnya SOS 43 dengan panjang totalnya adalah 105 dengan diameter terbesarnya adalah 25. Next. Ini adalah ejector pin. Next. Ini adalah katalog dari ejector pin. Dengan diameter ejektornya itu adalah 50. Diameter ejektornya adalah 5. Dengan toleransi lubang ejektornya adalah 5H7. Itu adalah dari katalog Mitsumi. Next. Yang berikutnya adalah ejector pin dengan diameter 3 dengan material SOH 51 dengan panjang totalnya adalah 104,5 dengan toleransi plus minus 0,01 dengan diameter terbesarnya adalah 3. Dapat dilihat juga dilampirkan dari katalog Mitsumi. Berikutnya. Ini adalah ejector pin dengan diameter 5. Materialnya adalah SOH 51 dengan dimensi diameter 8,6 kali dengan 104,5 dengan quality-nya adalah 25. Next. Kemudian ejector pin runner dengan materialnya adalah SKD 61 dengan dimensi dengan quality 1 dengan
diameter 5 dan panjang keseluruhan adalah 100,5. Next. Untuk part dapat dijelaskan oleh Saudara Soleh Asuri. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi untuk membahas part dari produk kami. Yang pertama ada bottom plate. Ini adalah gambar 3 dimensi dari bottom plate rancangan mold yang kami buat. Nah, berikut ini adalah gambar drafting dari bottom plate mold yang kami rancang. Itu di mana material kami gunakan itu adalah S50C dengan dimensi terluar yaitu 350 kali 300 dengan ketebalannya yaitu 25 mm dengan kuantiti yaitu 1. Pada draftingan ini digunakan skala 1:5. Untuk proses machiningnya itu menggunakan milling CNC dengan toleransi middle dan dengan roughness atau kekasarannya yaitu N7. Dapat dilihat pada tabel lubang pada draftingan ini adalah yang pertama ada lubang diameter 8,5 dengan kode A yaitu berjumlah 4 buah. Kemudian terdapat lubang dengan diameter 11 yaitu dengan kode B dengan jumlah yaitu 4. Kemudian ada lubang dengan diameter 14,5 dengan kode C. Kemudian ada lubang dengan diameter 40 dengan kode D yang telah ditunjukkan pada drafting. Jadi saat pembuatan produk ini, saat pembuatan part bottom plate ini dapat digunakan menggunakan CNC milling dengan ukuran-ukuran yang telah tertera pada gambar. Kemudian terakhir pada lubang diameter 8,5 yang berjumlah 4 itu akan di-tapping sebagai pengikat. Kemudian ada part penahan ejector root tertera pada layar bahwa gambar tersebut adalah gambar 3 dimensi dari ejector root dan peletakan dari gambar ejector, peletakan dari part tersebut. Kemudian ada gambar drafting di mana material yang digunakan untuk pembuatan part ini adalah SS41 dengan diameter 35 dengan panjangnya yaitu 25 mm dengan kuantitinya yaitu 3. Pada draftingan ini menggunakan skala 1:1 dengan finishingnya adalah turning. Kemudian toleransi yang digunakan adalah middle. Untuk kekasarannya adalah N7. Jadi pada penahan ejector ini dapat dibuat
menggunakan mesin turning, kemudian dibuat sesuai gambar dengan diameter terluar yaitu 35, kemudian di drill dengan diameter 9, dan yang terakhir adalah pembuatan counterbore dengan diameter 14 dan dengan kedalaman yaitu 10 mm. Kemudian yang ketiga adalah plat ejector bawah. Ini adalah gambar 3 dimensi dari plat ejector bawah. Dan tertera pada gambar sub IC-nya itu dengan warna kuning, itu menunjukkan letak dari plat ejector bawah. Kemudian ada gambar drafting dari part ini, yaitu dengan deskripsi namanya adalah plat ejector bawah dengan material S50C dengan dimensi 300 x 180 dengan tebal 25 mm. Dengan kuantitinya adalah 1. Pada gambar drafting ini menggunakan skala gambar yaitu 1:5 dengan finishingnya adalah menggunakan milling CNC, kemudian toleransi yang tertera adalah middle dengan roughness atau nilai kekasarannya adalah N7. Kemudian pada part ini terdapat tiga proses, yaitu drill diameter 30 dengan kode A, kemudian diameter 6,8 yaitu dengan kode B yang nantinya akan di tapping, kemudian dengan diameter 4 dengan counterbore diameter 16. Ini nanti untuk drillnya digunakan drill diameter 4, kemudian untuk counterbore-nya bisa menggunakan counterbore atau dapat melakukan dengan pocketing. Untuk yang diameter 4 counterbore diameter 16 ini kami beri kode yaitu C. Kemudian ada plat ejector atas. Untuk plat ejector atas ini ditandai dengan warna kuning untuk peletakannya, yaitu berada di atas plat ejector bawah. Nah, ini adalah gambar drafting dari plat ejector atas, di mana dengan nama part yaitu plat ejector atas dengan material S50C dengan dimensi utama yaitu 300 x 180 dengan ketebalannya adalah 25 mm dengan kuantitinya adalah 1. Pada gambar ini digunakan skala gambar yaitu 1:5 dengan finishing milling CNC, kemudian toleransinya adalah middle dengan nilai kasarnya adalah N7. Pada part ini terdapat akan dibuat lubang-lubang ejector dan lubang leader bus serta lubang untuk return pin. Nah, untuk pada lubang ejector diameter 5 ini pada gambar ini kami toleransinya adalah plus 0,5. Ini dimaksudkan untuk mencegah ketidaksumbuan antara plat ejector bawah dan lubang pada core plate. Pada lubang ejector ini kami gunakan kode yaitu A dengan jumlah yaitu 25. Kemudian ada lubang ejector
dengan diameter 3 plus 0,5 ini kami maksudkan sama untuk diameter 5 tadi, yaitu dimaksudkan untuk meminimalisir ketidaksembuhan antara lubang plat ejektor dan lubang pada core plate. Ini kami beri kode yaitu B dengan jumlahnya adalah 20 lubang. Kemudian ada lubang leader bus. Lubang leader bus ini kami menggunakan kode C dengan diameter kontur bornya adalah 33 dengan toleransi plus 0,1 dan plus 0,2 serta lubang tembus dengan diameter 30 dengan toleransi plus 0,1. Untuk pembuatan leader bus ini nantinya akan dapat digunakan menggunakan mini CNC yaitu dengan pocketing. Kemudian slot ini dimaksudkan agar dapat menempatkan kepala dari ejektor pin dengan dimensi 8, kemudian terhadap titik pusatnya adalah 8, kemudian pergeseran dari titik pusat antara lubang ejektor dan lubang slotnya adalah 1,5 dengan radiusnya adalah 4. Kemudian untuk yang lubang ejektor diameter 3 itu slotnya dengan dimensi 6, kemudian jarak dengan sumbunya adalah 8, dan pergeseran sumbu antara slot dan lubang injektornya adalah 1,5 dengan radius 3. Untuk toleransi posisi dari produk ini, mohon maaf, untuk toleransi dari plat ejektor atas ini adalah 0,02. Ini dimaksudkan agar meminimalisir pergeseran antara lubang tersebut, karena jika lubang ini bergeser terlalu jauh nanti akan menyebabkan ejektornya tidak dapat masuk dengan baik. Kemudian ada spacer block. Ini terletak sesuai dengan gambar, yaitu ditandai dengan warna kuning. Dan ini adalah gambar drafting dari spacer block. Dengan nama gambarnya adalah spacer block, materialnya adalah S50C, dimensinya adalah 300 x 80 x 58, kuantitinya adalah 2. Pada gambar ini digunakan skala gambar yaitu 1:2. Untuk finishingnya adalah tapping. Kemudian dengan toleransi middle. Untuk nilai kasaran dari produk ini adalah N7. Kemudian dapat dilihat dari gambar. Jadi pada part ini nanti akan dibuat lubang-lubang untuk tapping sesuai gambar, yaitu dengan jarak 109 dan pergeseran terhadap titik pusat tengah dari produk ini adalah 1 mm dengan drill diameter M10, kemudian ditap dalam 30.
Yang berikutnya adalah stopper stroke. Stopper stroke ini dapat dilihat untuk posisi peletakannya itu ditandai dengan warna kuning. Nah, ini adalah gambar drafting dari stopper stroke. Materialnya adalah SS41 dengan dimensi yaitu 30 kali 23 mm dengan kuantitinya adalah 2. Untuk gambar ini menggunakan skala 1:1 dengan finishing yaitu menggunakan turning, kemudian dengan toleransi middle. Untuk nilai kasarannya yaitu adalah N7. Jadi dalam pembuatan produk ini nanti akan menggunakan turning sesuai gambar. Nanti akan dibuat pada bagian luarnya itu dibubut menjadi diameter 30 mm, kemudian di drill dengan diameter 9, dan counterbore diameter 14 sedalam 8 mm. Yang berikutnya adalah core plate. Core plate ini dapat dilihat peletakannya itu ditandai dengan warna kuning. Nah, ini adalah gambar dari core plate atau gambar drafting dari core plate dengan deskripsi nama yaitu core dengan material S50C dengan dimensi yaitu 300 kali 300 kali 50 mm dengan skala gambar yaitu 1:2 dengan finishing yaitu menggunakan milling CNC dengan toleransi yaitu middle. Untuk nilai kasaran dari part ini adalah N7. Nah, dapat dilihat dari tabel gambar tersebut itu terdapat lubang ejektor dengan diameter 5 plus 5 plus 0,5 ini dimaksudkan sama dengan ejektor plate tadi itu untuk meminimalisir ketidaksumbuan antara core plate dan ejector plate. Untuk yang diameter 5 itu kami beri kode A dengan jumlah 25. Untuk lubang ejektor diameter 3 dengan toleransi plus 0,5 itu kami gunakan kode B dengan jumlah 20. Untuk counterbore yang digunakan untuk penempatan leader pin dengan kode C itu dengan dengan jumlah 4. Kemudian untuk lubang baut untuk stopper itu M8 dengan kode E1 dan E2. Kemudian untuk lubang baut insert itu berjumlah 6 dengan kode yaitu D. Untuk pembuatan produk ini nantinya akan jadi untuk datum dari produk ini nanti berada di tengah dengan pertimbangan yaitu pertama mencari referensi dari Pokayoke dan ditarik sesuai ukuran untuk menuju tengah benda dengan dimensi 106,9. Kemudian untuk arah Y-nya adalah 117. Nah, untuk toleransi pada produk ini yaitu untuk kesejajarannya ada 0,02 mm, kemudian untuk ketegalan arusnya adalah 0,02, kemudian untuk toleransi posisinya adalah 0,02. Jadi untuk produk ini, mohon maaf, untuk part ini
nanti akan terdapat lubang cooling juga dengan jumlah yaitu 8 dengan dimensi yang sudah tertera pada gambar. Pada produk ini terdapat juga yaitu parting line yang nanti mungkin akan digunakan yaitu menggunakan program CAM dengan dimensi yang sudah tertera pada gambar. Untuk selanjutnya adalah insert core. Insert core ini untuk peletakannya ditandai dengan warna kuning. Kemudian adalah gambar drafting dari insert core dengan nama deskripsi yaitu insert core dengan material S50C dengan dimensi 272,3 kali 174 kali 10,5 dengan kuantiti yaitu 1. Untuk skala gambarnya adalah 1:2 dengan finishingnya adalah poles dengan toleransi fine. Dengan nilai kekasarannya adalah N7. Nah, jadi pada part ini terdapat 3 kombinasi pengerjaan, yaitu yang pertama menggunakan kontur CAM, kemudian menggunakan EDM, dan yang terakhir adalah proses polishing. Untuk yang terakhir, bukan yang terakhir, untuk insert core ini terdapat juga lubang injektornya, yaitu dengan untuk diameter 5-nya itu menggunakan mohon maaf, injektornya adalah diameter 5 H7 dengan jumlah yaitu 25, ditandai dengan kode A. Kemudian injektor diameter 3 dengan H7 itu berjumlah 20 dengan kode B. Kemudian untuk lubang M6 dengan kode C itu berjumlah 8. Kemudian ada lubang return pin yaitu dengan kode D berjumlah 4. Ini nantinya akan menggunakan proses pengerjaannya itu menggunakan proses CAM, EDM, dan poles. Pada bagian kanan gambar itu terdapat detail produk itu untuk nantinya digunakan untuk QC pada proses setelah proses CAM, EDM, dan poles, sehingga ukuran yang didapat dari produk tersebut sesuai dengan gambar yang telah ditentukan. Kemudian ada insert cavity. Nah, insert cavity ini menggunakan material S50C dengan dimensi 263 kali 174 kali 10 dan kuantitinya adalah 1. Dengan skala gambar yaitu 1:1 dengan finishingnya adalah poles dan toleransi fine. Dengan nilai kasarannya adalah N6. Jadi sama dengan pembuatan insert core tadi, itu pada produk ini menggunakan proses CAM, kemudian EDM, dan polishing. Pada part ini itu
menggunakan datum koordinat yaitu di tengah. Tak lupa juga pada bagian tengah produk ini terdapat lubang untuk sprue dengan diameter 12H7. Nah, kemudian adalah cavity plate. Untuk cavity plate ini nantinya akan dibahas atau diulas oleh Saudara Jaka. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya oleh Saudara Soleh. Selanjutnya saya akan membahas tentang cavity. Cavity ini pada 3D sebelah kiri atau 3D assembly yang berwarna orange. Next. Pada cavity ini kita memakai material jenis S50C dengan kuantiti 1 serta skala pada drafting ini 1:2 dengan finishing pengerjaan yaitu milling dengan toleransi fine serta kekasaran roughness yaitu N7. Pada cavity ini terdapat paling kiri yaitu tampak atas dengan skala 1:5. Terdapat ukuran terluar yaitu 300 kali 300 mm. Serta terdapat 2 lubang dengan ukuran dan jenis yang berbeda. Yang pertama ada lubang untuk gate pin serta gate bus yang akan diletakkan pada cavity base ini, serta ada lubang yang berjumlah 8 yang akan dipasangkan terhadap insert cavity serta pada top plate di cavity ini. Dan kemudian yang tengah terdapat kontur serta lubang yang akan dipasangkan oleh sprue bus dan 2 lubang ulir. Kemudian yang tengah terdapat gambar ya, dan ada lubang sejumlah 8 lubang yang terdapat pada tampak tengah gambar, dan sebaliknya ada 8 juga yang jumlahnya 16, yaitu untuk penaruhan nipple pada cavity mold ini. Berikutnya yang paling kanan yaitu gambar 1:2 pada cavity atau tampak bawah yang terlihat pada tengah ini untuk penaruhan insert cavity, serta ada fitur inline yang akan dikurangi supaya tidak terjadinya supaya mudah untuk ada coating di
converting land, cavity, dan selanjutnya next. Ini ada toplet. Toplet ini letak pada atas bagian cavity. Ada gambar baterai yang berwarna orange. Next. Pada toplet ini kita memakai material S50C dengan dimensi terluar 350 kali 300 kali 25 mm yang memiliki kuantiti 1. Dengan drafting ini memakai skala 1:2 dengan finishing yaitu polishing serta toleransinya fine, yang kemudian dengan kekasaran roughness-nya mencapai N7. Pada toplet ini terdapat 7 lubang yang terdapat 3 lubang berbeda. Yang pertama terdapat 4 lubang dengan satu jenis untuk penaruhan sebuah baut L untuk pemasangan toplet dengan cavity. Kemudian ada 2 baut lagi untuk pemasangan locating ring ke toplet ini, serta tengahnya diberi bolongan lubang sebesar 85 untuk masuknya sprue ke cavity. Next. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya akan saya serahkan kepada moderator, yaitu Saudara Didik. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Sekian yang bisa kelompok kami presentasikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan presentasi akhir ini. Apabila ada kekurangan dalam kami menyampaikan presentasi ini, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.